Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa buat di subscribe dulu ya guys ya. Dan kalau sudah subscribe, mari kita lanjut ke videonya. Halo guys, jumpa lagi bersama saya channel Rumah Satwa Vlog. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di video kali ini kita akan melihat ikan predator ya teman-teman yang saya pelihara ya, dan hanya 2 ekor ya teman-teman. Tetapi di video kali ini saya akan bahas lebih jelas ya dari kedua ikan yang saya pelihara ini ya teman-teman. Dan waktu itu kita hanya unboxing saja, lalu bahas tipis-tipis ya teman-teman, bahas sedikit-sedikit di video yang dulu ya ketika saya beli. Dan saya baru ingat, saya mungkin belum pernah membahas tentang lebih dalam lagi ya tentang si 2 ikan yang saya pelihara ini ya teman-teman. Dan ikan apa saja yang masih saya pelihara, langsung saja kita menuju tank ikan predatornya sambil kita bahas ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi 2 ikan ini yang masih saya pelihara sampai sekarang ya, karena yang lainnya ada yang mati juga ya teman-teman. Apa namanya, dulu itu ketika ukurannya masih kecil ya, kalah saing di tank ini. Dan ada juga yang dibully sama ikan yang lain ya teman-teman, dan ujung-ujungnya ikan yang ngebulinya juga dibully lagi. Nah, terus-terusan seperti itu ya teman-teman. Jadi sisanya tinggal 2 ekor ini ya teman-teman, yang teman-teman lihat sekarang. Dan jenis ikannya itu, yang pertama di sini saya punya ikan Oscar Tiger albino ya teman-teman, yang ukurannya sudah kurang lebih 20 cm ya. Dan ikan bawal pacu albino ya. Nah, bawal pacu albino itu yang ini ya teman-teman. Dan teman-teman juga bisa lihat untuk ukurannya hampir mirip ya, padahal waktu itu ikan Oscarnya sudah ukuran 10 sentian, dan ikan bawal pacu albinonya itu baru masuk di ukuran 4 atau 5 sentian sebesar ikan glowfish indukan ya teman-teman. Sekarang sudah menyusul, karena penyebabnya itu yang pertama sudah pasti dari ukuran maksimal si ikannya ya teman-teman. Jadi ukuran maksimal ikan bawal pacu albino ataupun yang biasa ya teman-teman, itu ukuran maksimalnya lebih besar dibandingkan dengan ukuran maksimal ikan Oscar ya teman-teman. Nah, jadi sudah pasti akan menyusul ya teman-teman untuk ukuran tubuhnya ya, karena untuk ikan Oscar di ukuran 20 cm ini, karena itu sudah separuh dari ukuran maksimal tubuhnya, itu sudah mulai melambat ya teman-teman. Kalau untuk bawal pacu itu masih panjang ya teman-teman, masih lama, dan sudah pasti belum melambat ya teman-teman. Apalagi kalau kita push, kasih makannya itu terus-terusan banyak ya teman-teman, itu sudah pasti akan cepat sekali ya. Dan ini pun saya kasih yang lumayan ya teman-teman, standar, tidak saya puasa-puasakan juga ya teman-teman, terus tidak saya tahan-tahan juga ya. Jadi dikasih makan sewajarnya teman-teman, tidak banyak dan juga tidak sedikit ya. Nah, ini sudah bisa kelihatan untuk ukurannya lumayan cepat ya teman-teman, atau ya bisa dibilang standar lah, tidak lambat dan tidak terlalu cepat juga ya teman-teman. Dan oke, kita mulai dari yang pertama dulu ya teman-teman, yaitu ikan Oscar ya, karena ikan Oscar lebih duluan masuk ke tank ini ya teman-teman. Jadi untuk ikan Oscar ini
Sebetulnya banyak sekali jenisnya ya teman-teman. Ada yang saya tahu pun itu ada ikan Oscar Tiger, terus ada ikan Oscar Paris ya teman-teman, terus ada ikan sekarang itu banyak variannya ya. Oscar Paris juga ada yang albino, ada yang normal ya, terus ada yang red chili juga ya teman-teman. Itu berbeda di warnanya saja ya teman-teman, tetapi kalau untuk ukuran maksimalnya sudah pasti akan kurang lebih sama ya teman-teman. Dan ada juga yang silangan ya, ikan Oscar Tiger di kawin silang dengan ikan Oscar Paris ya teman-teman. Dan untuk ikan Oscar Tiger juga itu yang saya tahu ada ikan Oscar Tiger albino, ikan Oscar Tiger yang batik ya teman-teman. Nah, Oscar batik itu mungkin dari jenis Oscar Tiger juga, tetapi untuk motif pada tubuhnya itu lebih banyak ya teman-teman dibandingkan Oscar Tiger yang normal ya. Jadi banyak sekali untuk variannya ya teman-teman. Dan untuk ukuran maksimalnya ya teman-teman, untuk ukuran maksimum si ikan Oscar ini yang saya tahu dari hasil saya baca-baca di Google ya teman-teman, itu banyak yang bilang bisa sampai ukuran 40 cm ya, tetapi rata-rata itu mereka sudah mulai menginjak usia tua ya teman-teman, bisa dibilang tua. Kalau misalkan sudah jadi indukan juga sudah kurang produktif, itu biasanya di ukuran 30-35an katanya ya teman-teman. Jadi ya rata-rata mungkin kalau kita ambil tengah-tengahnya, ada yang bilang 40, ada yang bilang 30, berarti rata-rata ukurannya 35 cm ya. Dan bisa sampai beratnya itu di atas 1 kg ya untuk satu ekornya teman-teman. Dan bisa teman-teman bayangkan ukurannya ini masih 20 cm, jadi bisa lebih besar lagi, hampir setengahnya ya teman-teman. Jadi bisa teman-teman bayangkan nanti di tank ini akan mentok ya teman-teman. Dan semoga saja ikannya panjang umur dan bisa tumbuh sampai ukuran maksimalnya ya teman-teman. Dan oke, kita lanjut untuk membahas ikan yang kedua ya. Nah, ikan yang kedua ini ikan labelnya itu bawal pacu albino ya. Entah ini ikan bawal biasa ataupun benar bawal pacu, saya juga kurang paham untuk membedakannya ya teman-teman. Yang jelas label yang saya beli ini bawal pacu albino ya teman-teman. Dan mungkin juga bawal biasa yang albino saya juga tidak tahu ya teman-teman. Dan untuk kalau misalkan ini bawal pacu ya, benar-benar bawal pacu, bukan ikan bawal konsumsi yang biasa, itu ukurannya bisa sampai 70 cm ya, yang saya tahu dari Google juga ya teman-teman. Saya cari tahu terus dari video-video di YouTube ya ataupun di media sosial yang lain, itu banyak yang bilang ukuran maksimalnya sampai 70 cm ya. Tetapi ada juga yang mengatakan hasil tangkapan alam ya teman-teman. Itu hasil tangkapan alamnya kalau nggak salah ada yang mengatakan bisa sampai di atas 1 meter ya, dan ada yang dapat di atas 1 meter ya teman-teman. Berarti kalau kita ambil tengah-tengahnya 70 sampai 1 meter berarti 85 cm ya. Jadi kalau misalkan teman-teman bisa memelihara ikan bawal pacu sampai ukuran maksimalnya, sudah pasti tank ukuran 1 meter kali 50 cm itu sudah tidak cukup ya teman-teman. Dan walaupun teman-teman punya akuarium 3 meter, tetapi ke belakangnya itu hanya 40 atau 50 cm, karena banyak sekali ya yang di tahun lalu ya teman-teman sedang musim akuarium yang
panjang ya teman-teman, tetapi lebarnya itu ke belakangnya itu sangat sempit ya teman-teman, 40 atau 50 ya, tidak sampai 1 meter ya teman-teman. Nah itu sudah pasti ikan bawal pacunya akan kesulitan untuk belok ya teman-teman, untuk putar balik dan berenang bebas ya teman-teman. Karena untuk bawal pacu lumayan kaku ya teman-teman untuk tubuhnya ya, berbeda dengan ikan arwana. Kalau untuk ikan arwana sudah pasti masih bisa ya, karena misalkan ukuran ikan arwananya 50 cm ya. Nah di tank yang lebar 25 cm pun ikannya masih bisa belok ya teman-teman. Jadi setengah tubuhnya itu masih aman ya untuk ikan arwana balik ke arah ya, apalagi arwana silver ya teman-teman, karena tubuhnya itu cenderung lebih lebih lentur ya teman-teman, berbeda dengan ikan bawal pacu albino ya teman-teman, atau bawal pacu biasa juga sama ya teman-teman. Untuk karakter tubuhnya itu lebih keras ya teman-teman, lebih kaku ya. Jadi untuk teman-teman yang sekarang sudah pelihara, sudah harus bersiap-siap ya teman-teman. Kalau mau dipelihara sampai besar itu sudah pasti harus siap-siap membuat wadah yang lebih besar ya, entah itu kolam ataupun mega tank ya teman-teman. Dan semoga saja ikan yang saya rawat ini pun bisa sampai besar ya, karena untuk ukuran 50-60 cm itu sudah banyak ya teman-teman yang berhasil membesarkan ikan bawal pacu ini ya teman-teman. Dan semoga saja di 1 atau 2 tahun lagi ke depan ikan ini sudah besar ya teman-teman, dan secepatnya ikan ini mentok di tank ini ya, supaya kita bisa cepat pindahkan. Karena target saya pun dari dulu, kalau misalkan ikannya sudah mentok di tank ini yang lebarnya 25 cm ini, saya akan pindahkan dan mulai lagi membesarkan ikan predator di tank ini, tetapi dengan jenis yang lain ya teman-teman. Asalkan yang masih belum dilarang ya, atau tidak dilarang oleh negara, oleh aturan ya teman-teman, kita nanti akan coba pelihara lagi di tank ini ya teman-teman. Kalau misalkan sekarang sudah pasti kita harus beli yang ukurannya hampir mirip-mirip ya teman-teman. Dan untuk populasinya sendiri, karena tank ini filtrasinya itu kecil, jadi sudah tidak memungkinkan untuk kita tambah ya, apalagi yang ukurannya sebesar 2 ikan ini ya teman-teman. Yang ada nantinya malah jadi capek untuk terus-terusan ya, beberapa hari sekali ganti air, karena sudah pasti air akan cepat jelek ya teman-teman. Apalagi ikan predator seperti ini kita kasih makan pakan hidup ya, dan kadang-kadang dikasih pelet juga kalau yang doyan pelet ya teman-teman. Nah itu pakan ikan hidup itu sebetulnya kalau dimakan itu kadang-kadang bersih ya teman-teman, airnya nggak masalah, tetapi dari kotoran si ikan predatornya akan membuat airnya cepat kotor ya. Dan ada juga kalau pakan hidup yang sudah kita bekukan ya, pakan beku ya, termasuknya itu jenis pakan mati juga ya teman-teman. Jadi maksudnya pakan hidup yang kita kasih sudah mati ya teman-teman, itu kadang-kadang membuat air kita jadi cepat kotor juga ya teman-teman. Karena pas ikan predator kita makan itu banyak sekali serpihan-serpihan sisik dan juga daging-daging yang mulai pada copot ya teman-teman. Itu membuat airnya menjadi cepat kotor juga ya. Jadi nggak memungkinkan ya teman-teman untuk tank ini. Sekarang kita tambah ikan predator jadi lebih banyak ya. Kalau misalkan ikannya banyak, kita tahan kasih makannya sedikit-sedikit, yang ada malah jadi lambat ya untuk pertumbuhannya ya teman-teman. Dan mungkin untuk video kali ini sampai di sini dulu ya teman-teman, dan semoga bermanfaat untuk informasinya buat teman-teman yang belum tahu ya. Dan yang sudah tahu mungkin ada yang mau ditambahkan, silahkan tambahkan di kolom komentar ya. Dan oke,
Terima kasih banyak ya buat semuanya yang sudah menonton sampai akhir. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.